Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di tempat saya ini sedang hujan deras. Kira-kira berisik nggak ya di kalian? Tidak, Bu. Oh, enggak. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Takutnya berisik banget. Soalnya deras banget di luar ini. Oke. Partisipannya masih 111, mungkin nanti sambil nunggu yang lain masuk. Sebenarnya hari ini tidak banyak materinya, saya hanya melanjutkan sedikit materi dari yang kemarin telah disampaikan. Kan kemarin kita sudah melakukan uji hipotesa. Bagaimana kita menentukan hipotesa H0, hipotesa alternatif, kemudian kita hitung berapa Z-nya atau T-nya, kemudian kita bandingkan dengan nilai Z atau T untuk confidence level tertentu, sehingga kita bisa menentukan, oke, H0-nya ini diterima atau H0-nya ditolak. Gitu ya. Nah, yang kita uji kemarin, kita buat yang kita hipotesa adalah rata-ratanya. Coba kalian lihat lagi yang kemarin, slide-slide kemarin, dan contoh-contoh soalnya juga. Yang kita buat hipotesa adalah rata-ratanya, rata-rata dari populasi. Gitu. Hari ini saya akan coba jelaskan selain rata-rata, kita juga bisa membuat hipotesa untuk varians. Oke, capaian pembelajarannya masih sama karena ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang uji hipotesa. Nah, untuk yang hari kemarin, hari Senin kemarin itu kan kita sudah mempelajari apa itu hipotesa, kemudian ada uji satu sisi dan ada uji dua sisi, kemudian ada uji untuk single mean dan untuk dua mean, gitu ya. Untuk satu nilai rata-rata dan untuk dua nilai rata-rata. Hari ini insya Allah kita lanjutkan ke uji varians, uji variasi, kemudian uji kesesuaian, dan uji kebebasan. Mungkin sebelum masuk ke materinya, saya sampaikan satu poin pentingnya. Kalau di uji hipotesa untuk mean, untuk yang dua ini maaf, kalau hipotesa ini kan pengertiannya aja ya kemarin. Kalau untuk dua ini, dia adalah menghitung rata-ratanya. Makanya di sini ada single mean dan dua mean. Dan menggunakan tabel T atau tabel Z, tergantung dengan berapa jumlah sampel yang digunakan. Kalau sampelnya kecil, kurang dari 30, maka kita pakai tabel T. Kalau sampelnya besar, lebih dari 30, misalnya kita gunakan tabel Z. Nah, untuk uji variasi, uji kesesuaian, dan uji kebebasan ini kita pakai tabel chi-square. Jadi, sudah punya belum tabel chi-square-nya? Ada, Bu. Ada. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama uji varians. Kalau uji varians ini yang kita lakukan adalah kita akan menguji suatu varians terhadap varians alternatif. Misal begini, jadi kalau misalkan kemarin rata-rata itu kan kita uji, misal kita buat hipotesa nolnya itu rata-rata, misal apa kemarin ya, rata-rata nilai ya kemarin contohnya, rata-rata nilai dari suatu kelas itu adalah 8,5. Kemudian hipotesa alternatifnya rata-rata nilai dari mata kuliah statok misal kurang dari 8,5, itu alternatifnya. Nah, untuk uji varians ini yang kita uji sekali lagi adalah variansnya. Jadi nanti H0-nya varians dari suatu
eksperimental yang dilakukan di suatu populasi itu adalah misal 0,9. Kemudian hipotesa alternatifnya bisa variansnya kurang dari 0,9 atau variansnya lebih dari 0,9 atau variansnya tidak sama dengan 0,9. Itu alternatifnya. Jadi sama persis seperti yang kemarin cara buat hipotesanya gitu. Yang beda apa? Yang beda adalah tabel yang dipakai. Kalau yang sebelumnya kita pakai tabel Z dan T, di sini kita pakai tabel chi-square. Kemudian untuk menentukan nilai X kuadratnya, untuk menentukan tabel chi kuadratnya, itu kita pakai persamaan ini. N-1 S kuadrat per tau 0 kuadrat. N ini apa? N ini adalah jumlah sampelnya. S ini adalah standar deviasinya. Tau kuadrat, tau 0 ini adalah varians yang kita uji. Jadi misal, langsung ke contoh soal aja. Di sini ada perusahaan manufaktur baterai mobil, dia mengklaim bahwa lifetime dari baterainya itu punya standar deviasi 0,9. Nah, jika sampel yang diambil itu ada 10, kemudian standar deviasinya 1,2 tahun, jadi dari 10 baterai ini standar deviasinya adalah 1,2 tahun dari 10 baterai yang diuji tadi. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa standar deviasi untuk baterai tersebut lebih dari 0,9 tahun? Ya. Gunakan level of significance atau tingkat keyakinan, level keyakinannya ini 0,05. Yang pertama kita lakukan sama seperti pengujian hipotesa kemarin. Langkah-langkahnya sama. Kita tentukan dulu berapa nilai standar deviasi variansnya, standar deviasi kuadratnya. Berarti kan variansnya 0,81 dari 0,9 kuadrat. Variansnya sama dengan 0,81, itu H0-nya. Kemudian H1-nya kan kita disuruh menguji apakah variansnya itu lebih, standar deviasinya itu lebih dari 0,9, maka kita H1-nya untuk varians lebih dari 0,81 dari 0,9 kuadrat itu tadi dengan tingkat keyakinan 0,05. Nah, sama kita bisa tentukan dulu untuk 0,05 ini berapa titik kritisnya. Untuk degree of freedom sama dengan 9. Jadi degree of freedom ini dapatnya dari jumlah sampel dikurangi 1. Nah, nanti di tabel C kalian bisa lihat untuk degree of freedom 9 dan untuk confidence level 0,05, maka kalian akan bisa mendapatkan chi-square-nya itu sama dengan 16,9. Ini adalah titik kritisnya. Kalau kita gambarkan ada di bawah ini gambarnya. Kalau kita gambarkan ada ini. Ini adalah titik kritisnya. Berarti ketika chi-square itu lebih dari 16,9, maka hipotesa 0 ditolak. Selanjutnya, setelah menentukan titik kritisnya, kita hitung berapa chi-square hitungnya. Chi-square hitungnya pakai persamaan mana? Pakai persamaan ini. Sama. Jadi, dari N-1 tadi ya, N-nya adalah 10 dikurangi 1, maka di sini N-nya sama dengan 9, kali S kuadrat. S kuadratnya adalah 1,44
S-nya adalah ini, standar deviasi dari pengujiannya yang di 10 sampel itu 1,44 dibagi dengan varians. Maka dibagi dengan 0,81. Ketemunya adalah 16. Oke. Dari sini kira-kira hipotesanya akan diterima atau ditolak? Terima, Bu. Diterima. Karena nilai C-square-nya ini lebih kecil daripada batas. 16. Ya. Nah, persis begitu. Jadi sama kayak caranya kemarin. Ini cuma ngulang aja. Kita pakai tabel yang berbeda dan dengan parameter yang berbeda. Kemarin rata-rata, ini varians. Oke. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke selanjutnya, di sini ada pertanyaan sampai sini. Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian metode uji hipotesa itu juga bisa dilakukan untuk menguji kesesuaian. Kesesuaian ini maksudnya dilakukan untuk menentukan apakah distribusi yang sudah kita tentukan, yang kita ekspektasikan, itu sesuai untuk menggambarkan populasi tersebut. Jadi misal begini. Misalnya nanti aja, langsung ke contoh. C-square-nya itu diperoleh dari perbandingan antara selisih O itu adalah observasi, hasil observasi dikurangi dengan E ini adalah ekspektasi kita dibagi dengan ekspektasi kita. Maksudnya ketika uji kesesuaian itu kita seperti membandingkan saya berekspektasi, bayangan saya, hipotesa saya itu dia misal distribusinya, misal kalau saya grafikkan distribusinya akan seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan hasil observasi kita. Apakah benar distribusinya seperti ini? Itu fungsinya uji kesesuaian. Contohnya begini. Ini ada kasus melempar dadu. Peluang kemunculan satu mata dadu itu kan 1/6. Jadi satu dadu itu kan ada 6 sisi itu ya. Berarti ketika saya 1 kali melempar, peluang saya untuk mendapatkan angka 1 itu 1/6. Kemudian peluang untuk mendapatkan angka 2 sama 1/6 juga. Peluang untuk mendapatkan angka 3 sama 1/6 juga gitu ya. Kalau misalkan saya melakukan 120 kali lemparan, maka harusnya peluang untuk saya mendapatkan angka 1 itu kan 1/6 kali 120. Jadi ada 20. Ini peluang saya. Peluang untuk mendapatkan angka 2 sama 20 juga. Angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 sama peluangnya rata 20 gitu ya. Kalau saya tabelkan ada di bawah ini. Ini hasil ekspektasi saya. Bahwa peluangnya adalah 20 untuk setiap sisi dadu. Tapi ternyata hasil observasi ketika saya benar-benar lakukan 120 kali lemparan, ternyata distribusinya seperti ini. Yang 20 itu yang 20 itu ada yang muncul angka 1, maaf, yang muncul angka 1 itu 20 kali, muncul angka 2 itu 22 kali, muncul angka 3 ini 17 kali. Muncul angka 4 18 kali, muncul angka 5 19 kali, muncul angka 6 24 kali. Totalnya tetap 120 gitu ya. Cuma distribusinya berbeda. Nah, uji kesesuaian ini dipakai untuk menentukan apakah hasil
ekspektasi kita ini benar sesuai dengan observasi. Nah, caranya yang harus kita lakukan adalah kita menghitung chi-square-nya. Chi-square-nya dapat dari mana? Chi-square-nya itu tadi kan hasil observasi dikurangi dengan hasil ekspektasi dibagi hasil ekspektasi kuadrat. Nah, ini kita lakukan untuk setiap mata dadu. Jadi misal di sini hasil observasi 20 kurangi 20 kuadrat gitu tadi ya persamaannya. Nih. Observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi. Maka 20 dikurangi 20 kuadrat dibagi dengan 20. Hasilnya 0 ya. Kemudian 22 dikurangi 20. 2 kuadrat 4 dibagi 20. Ini kita jumlahkan. Berarti 4/20. Kemudian kita jumlahkan dengan yang ini. 3 dikurangi 20. 17 dikurangi 20 berarti kan 3. Kuadrat 9 dibagi 20. Kita jumlahkan lagi dengan yang ini. Berarti 4/20 juga. Kita jumlahkan lagi dengan ini. Berarti 1/20. Kita jumlahkan lagi dengan yang ini. Berarti 16/20. Ini kita jumlah, kita totalkan. Maka kita akan peroleh nilai chi-square-nya. Dari hasil perhitungan diketahui nilai chi-square-nya adalah 1,7. Nah, tadi kan kayaknya kita belum menyebut confidence level. Oke. Untuk percobaan ini kita pakai nilai confidence level-nya adalah 0,05. Sehingga dengan sehingga dari nilai confidence level 0,05 ini kita peroleh chi-square-nya adalah 11,07. Baru kita bandingkan. Karena nilai hitungnya lebih kecil dari nilai confidence level-nya atau titik kritisnya, maka H0-nya diterima. Tuh. Caranya sama. Bisa diterima sampai sini? Bisa, Bu. Lanjut ya. Nah, ini uji kebebasan. Uji kebebasan pakai persamaan yang sama. Kita pakai tabel chi-square juga. Uji kebebasan ini dia dilakukan untuk menentukan apa independensi dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Persamaannya sama dengan ini. Jadi misal di sini langsung ke soal juga aja, biar lebih gampang menjelaskannya. Jadi misal saya tinggal di suatu daerah, di mana suatu daerah itu akan menerbitkan suatu kebijakan baru, dia sedang mengkaji kebijakan tentang pajak. Nah, untuk itu pemerintah melakukan voting terhadap 100 orang. Berarti ini adalah sampelnya. Jumlah sampelnya adalah 100 orang. Kemudian, pemerintah mengklasifikasikan voter berdasarkan 3 kategori pendapatan. Dia diklasifikasikan dalam kategori low, medium, dan high. Kita ingin melihat bagaimana sih keterkaitannya antara pendapatnya dia menerima aturan itu atau menolak terhadap pendapatan masing-masing orang. Dia saling terkait atau enggak, atau dia saling independen.
caranya, ini ditabelkan dulu dia. Kemudian, jadi dari kelompok yang incoming-nya rendah, ada 182 orang yang menerima dan ada 154 orang yang menolak. Totalnya ada di bawah. Begitu juga untuk yang kelompok medium dan high. Nah, untuk itu, untuk menghitung ini kita kelompokkan dulu. Kita kelompokkan bahwa L itu adalah jumlah orang yang berpendapatan rendah. Berarti yang 336. Kemudian yang M itu jumlah orang yang berpendapatan medium. Begitu juga yang H untuk yang high income berpendapatan tinggi. Kemudian F ini adalah orang yang menerima aturan tersebut. Dan A adalah orang yang menolak aturan tersebut. Nah, selanjutnya kita cari, kalau kita sudah punya tabel seperti ini, jadi lebih mudah memang dibuatkan tabel seperti ini dulu. Ini langkah pertama, kita buat dulu tabel seperti ini. Kemudian yang kedua, kita cari peluang masing-masingnya. Peluang ketika voternya memiliki income rendah. Berarti kan total voter berincome rendah 336 dibagi 1000 jumlah sampelnya. Kemudian dicari juga untuk yang berincome medium. Ini 36351 dibagi 1000. Dicari juga untuk yang berincome tinggi, kemudian dicari untuk yang menolak dan dicari untuk yang menerima. Totalnya dari sini. Berarti kalau ini yang menerima ada 598 sini. 598 bagi 1000. Kemudian yang menolak ada 402. 402 dibagi 1000. Ini peluang untuk masing-masing. Selanjutnya kita cari irisannya. Jadi kita cari orang yang berincome rendah dan dia menolak. Kemudian orang yang berincome rendah tapi ini orang yang berincome rendah tapi dia menerima. Ini orang yang berincome rendah tapi dia menolak. Begitu juga orang yang berincome medium dan dia menerima. Orang yang berincome medium yang dia menolak, ada berapa peluangnya? Yang berincome tinggi, kemudian dia menerima, berapa juga peluangnya? Begitu juga yang berincome tinggi dan yang menolak. Caranya adalah dengan mengalihkan aja peluangnya dari masing-masing tadi. Jadi misal kalau ini yang berincome rendah dan menolak, berarti yang dan menerima, maka tinggal kita kalikan dari yang PL, yang income rendah, dikalikan dengan yang menerima. Maka kita akan dapat nilai peluangnya adalah ini. Ini ya yang di dalam kotak-kotak ini. Yang di dalam kurung. Ini adalah nilai peluangnya. Jadi orang yang berincome rendah dan dia menerima itu peluangnya 200,9. Nah, orang yang berincome rendah dan dia menolak peluangnya 135. Oke. Maka kita sudah dapat tabel yang ini nih. Yang ini step ketiga tadi ya, kita cari masing-masingnya, masing-masing peluangnya sehingga kita bisa dapatkan tabel ini. Nah, dari tabel ini baru kita hitung berapa selisih antara observasi dan ekspektasi. Observasi yang mana? Nilai observasi itu tadi kan yang ini ya. Berarti
182 dikurangi dengan ekspektasi kita yang mana? Yang ini. 200,9 kuadrat dibagi 200,9. Begitu juga untuk yang ini. Kita peroleh yang ini gitu ya. Kemudian ditambah lagi untuk yang ini, 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 sehingga kita dapat C square kuadratnya itu sama dengan 7,8. Nah, kalau sudah dapat C square-nya 7,8, tinggal kita bandingkan dengan C square sesuai confidence levelnya. Kita bandingkan dengan titik kritisnya. Kalau confidence levelnya 0,05 pada degree of freedom 2, ini 2 ini dapat dari sini kan ada 2 kategori, menerima dan menolak, maka ada 2 minus 1. Yang ini ada 3 kategori, low, medium, high, maka ini 3 minus 1. Sehingga degree of freedom-nya 2. Maka kalau kita lihat di tabel C square, kita peroleh nilai C square-nya adalah 5, dekat. Kalau begitu, ini kan berarti nilai X bar-nya 7,8 ini lebih besar ya daripada nilai C square-nya. C square ketika level confidence levelnya 0,05. Maka kita simpulkan H0 ditolak. Kira-kira seperti itu untuk menentukan independensi. H0-nya tadi apa? H0-nya itu ada keterkaitan antara incoming level dan tax reform. Jadi ada keterkaitan antara incoming level dengan keputusan seseorang untuk menerima atau menolak peraturan baru tentang tax itu tadi. Itu H0-nya. Kalau hasil C square-nya begini, oh berarti tidak ada keterkaitan antara incoming level dengan tax reform-nya. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami atau bingung? Oke, kalau diem saya anggap paham. Bisa, Bu. Oke, ini ada contoh soal, latihan soal, dikumpulkan nanti sih sebenarnya jam 12 malam, karena ini waktu kelasnya masih panjang, harusnya bisa kalian pakai untuk mengerjakan 2 soal ini. Sebentar, yang tabel ini saya cek dulu. Benar atau enggak. Oke. 26, 27, 37, 35, 28, 26, 25. 177. Oke, ini jumlahnya masih kurang. Sebentar. Ini 27. Ini 29. Ini 27. Oke. Oke. Yang saya upload tadi ada kesalahan sedikit di ini. Di tabelnya. Jumlahnya enggak 180. Ini sudah saya perbaiki. Di foto aja dulu.
Nanti sekalian setelah ini baru saya upload lagi di Classroom file yang benar ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan dilanjutkan saja ke mengerjakan soal ya. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Maaf, hari ini memang kalau uji hipotesa itu enggak banyak materinya, jadi harus banyak waktunya banyak dipakai untuk latihan soal. Kemudian ada satu pengumuman lagi hari Senin ya, kita ketemu hari Senin ya. Hari Senin itu rencananya akan ada kuis, materinya gabungan dengan yang Bu Lisda kemarin dan saya. Rencananya kuis nanti via Quizizz. Jadi disiapkan aja. Oke. Nanti kalau misalnya ada perubahan mekanisme kuis akan saya infokan di grup. Cuma sampai saat ini keputusannya nanti kita akan pakai Quizizz. Yang pasti tetap kuisnya tetap hari Senin itu karena sudah terjadwal dari awal bahwa kita akan kuis pada minggu ke-11 gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Bu.